Selamat datang di video belajar paling seru. Materi pelajaran kita hari ini merupakan salah satu skill terpenting dalam hidup, yaitu manajemen konflik. Jujur saja, siapa sih di antara kita yang selalu mulus tanpa pernah berselisih paham? Pasti tidak ada kan? Entah itu kita pernah berebut jadwal piket, berbeda ide kelompok, atau salah paham di media sosial. Konflik itu merupakan bagian tak terpisahkan dari interaksi manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mengubah konflik yang awalnya bikin pusing jadi peluang untuk tumbuh dan memperkuat hubungan? Ini kita akan bedah tuntas dan melihat langsung bagaimana sih teman-teman di sekolah belajar dengan sebuah media unik yang bernama telusur labirin. Sebelum kita belajar lebih dalam, kita perlu mengetahui apa sih itu konflik? Konflik adalah situasi ketika terdapat perbedaan pendapat, kepentingan, atau kebutuhan antara dua pihak atau lebih. Perbedaan ini sangat wajar loh dimiliki di usia remaja seperti kita. Konflik seringkali muncul karena kesalahpahaman dalam berkomunikasi serta perbedaan nilai atau prinsip dalam hidup. Konflik juga memiliki dampak positif loh. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Seseorang remaja akan belajar untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi, bukan hanya menghindari masalah. Yang kedua yaitu mengembangkan regulasi emosi. Remaja akan belajar mengelola rasa marah, frustasi, dan kecewa. Remaja menjadi lebih dewasa dalam merespons suatu tindakan, bukan hanya berfokus pada reaksi saja. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman diri dan orang lain. Remaja mengenali batas pribadi, nilai, dan kebutuhannya diri sendiri. Mereka juga belajar dari perspektif orang lain. Yang keempat yaitu memperbaiki keterampilan komunikasi. Konflik dapat mendorong seseorang untuk menyampaikan kebutuhannya secara lebih asertif, jelas, dan tidak agresif. Dan yang terakhir memperkuat hubungan. Dengan catatan, setelah konflik itu dapat diselesaikan, maka seseorang berhasil melewati konflik dapat meningkatkan rasa saling percaya dan menunjukkan bahwa hubungan itu merupakan hubungan yang penting. Negatif dari konflik. Yang pertama, yaitu menimbulkan stres dan kecemasan. Konflik yang tidak terselesaikan atau direspon dengan buruk dapat memicu tekanan emosional, sulit tidur, atau sakit kepala. Yang kedua yaitu merusak hubungan. Pertengkaran yang melibatkan kata-kata kasar, agresi fisik, atau pengabaian dapat menyebabkan perpisahan atau hubungan yang retak. Yang ketiga, menurunkan rasa percaya diri. Jika seorang remaja selalu merasa disalahkan atau kalah dalam konflik, mereka bisa menjadi minder atau takut untuk menyuarakan pendapatnya di masa depan. Yang keempat yaitu menyebabkan penghindaran. Seorang remaja mungkin memilih untuk menarik diri atau menghindari orang-orang yang berpotensi menimbulkan konflik, serta menghambat perkembangan sosial dari remaja itu sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, menciptakan perpecahan kelompok. Konflik dapat membagi pertemanan sebaya atau kelompok sosial serta menciptakan faksi dan memicu terjadinya bullying. Teman-temanmu mempersiapkan diri menghadapi tantangan ini. Mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok mendapatkan satu kertas bergambarkan sebuah labirin dan ballpoint yang diikat di keempat sisinya. Aturannya sederhana. Mereka harus mencari jalan dari titik awal ke titik akhir melalui labirin hanya dengan menggunakan ballpoint yang sudah ditali di keempat sisinya. Setiap tali akan dipegang oleh setiap anggota kelompok. Bayangkan saja, untuk mencari jalan, mereka harus berkoordinasi, berkomunikasi, dan menyamakan persepsi.
Ini adalah simulasi awal yang sempurna untuk memahami betapa krusialnya kerjasama dan empati dalam tim. Lihat, disinilah ketegangan itu muncul. Ada yang mencoba menarik lebih cepat, ada yang terlalu lambat, pulpen bergerak tidak stabil. Mereka mulai berdiskusi, ada yang memberikan arahan, ada juga yang mendengarkan. Tapi perhatikan, seiring waktu mereka mulai menemukan ritme. Komunikasi lisan menjadi lebih efektif, gerakan mereka lebih sinkron. Mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan dan kekuatan anggota tim yang lain. Labirin ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang bagaimana proses mencapai tujuan itu membentuk kita. Ini adalah pengalaman langsung tentang bagaimana konflik, yaitu perbedaan cara bergerak dapat diatasi dengan koordinasi dan pengendalian diri. Setelah menyelesaikan tantangan telusur labirin, siswa akan mengerjakan lembar refleksi yang telah disiapkan oleh guru. Lembar refleksi ini berisi tentang beberapa pertanyaan untuk merefleksikan kegiatan sebelumnya. Pertanyaannya berisi, apakah kelompok kalian berhasil menyelesaikan labirin? Yang kedua, tantangan apa yang dialami selama kegiatan berlangsung? Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut? Yang keempat, perilaku apa yang muncul selama kegiatan? Yang kelima, strategi apa yang digunakan pada kelompok kalian? Dan yang terakhir, pelajaran apa yang dapat diambil dari kegiatan tersebut? Ini bukan lagi tentang menggerakkan ballpoint, tapi tentang menggerakkan pikiran untuk mencari solusi yang paling efektif dalam menyelesaikan tantangan telusur labirin. Jadi, dari semua pengalaman ini, pelajaran apa sih yang bisa kita petik? Terdapat 5 strategi manajemen konflik. Yang pertama yaitu bersaing atau competing, merupakan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan kepentingan sendiri, mengabaikan atau mengorbankan kepentingan pihak lain. Yang kedua yaitu mengakomodasi atau accommodating, merupakan mengalahkan atau mengorbankan kepentingan sendiri demi memenuhi kepentingan pihak lain. Hal ini seringkali terjadi untuk menjaga sebuah hubungan. Yang ketiga yaitu menghindari atau avoiding, yang artinya mengabaikan konflik, menunda penyelesaian, dan menarik diri dari situasi. Yang keempat yaitu berkompromi atau compromising, yang artinya mencari jalan tengah di mana belah pihak mengorbankan sesuatu untuk mencapai solusi yang diterima oleh sebagian orang saja. Yang kelima yaitu berkolaborasi atau collaborating, yang artinya bekerja sama untuk menemukan solusi kreatif yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Strategi manajemen konflik yang diterapkan dalam tantangan telusur labirin adalah kolaborasi sebagai kunci. Itu berarti anggota kelompok perlu mendengarkan aktif, berkomunikasi secara asertif, dan bersedia mencari win-win solution yang menguntungkan semua belah pihak. Konflik Konflik akan selalu ada, tetapi dengan skill manajemen konflik yang baik, kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memperkuat hubungan, mengembangkan empati, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, sekarang giliranmu. Ingatlah semua yang kita pelajari hari ini dari telusur labirin. Setiap persimpangan yang kamu hadapi, entah di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, bukanlah akhir, melainkan awal dari peluang baru. Jangan takut, konflik itu pasti, tapi hasil akhirnya adalah pilihanmu. Aku tantang kamu untuk tidak menghindar dan tidak gegabah dalam bersaing. Latihlah dirimu untuk selalu memilih solusi yang paling konstruktif, yang menyelesaikan masalah dan menguatkan hubungan. Jadilah agen perubahan di lingkunganmu. Ketika orang lain memilih untuk tidak peduli, kamu muncul dan memimpin dengan kolaborasi.
Dengarkan aktif, sampaikan asertif, dan cari win-win solution yang membuat semua pihak maju. Gunakan skill manajemen konflik ini untuk mengembangkan empati dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Sekarang terapkan. Ambil langkah pertama untuk mengubah dinamika di lingkunganmu. Terima kasih sudah belajar dan bertumbuh bersama hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Bye bye.